Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita mengkaji tafsir Al-Quran Al-Karim. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang ayat yang keempat dari surah Al-Fatihah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Dan beberapa faedah telah kita sebutkan pada ayat ini. Dan pada hari ini insyaallah kita masuk pada ayat yang kelima dari surah Al-Fatihah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, berikanlah hidayah kepada kami kepada jalan yang lurus. Ayat ini jamaah sekalian merupakan bagian yang kedua dari surah Al-Fatihah, yaitu bagian untuk para hamba. Dan di dalam ayat ini menunjukkan beberapa faedah. Di antaranya terkait dengan masalah doa. Ayat ini berisi tentang doa, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di atas jalan yang lurus. Doa jemaah sekalian merupakan perkara yang penting di dalam agama. Dia adalah tanda keimanan seorang hamba dan tanda di mana seorang hamba mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa kepada-Nya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim doa dari doa yang disebutkan oleh para nabi. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya doa ini adalah hal yang penting di dalam agama dan tanda di mana seorang hamba memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tanda benarnya pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa ini adalah ibadah kepada Allah.
sebab di dalamnya terdapat makna pengagungan terhadap Allah, dan di dalamnya pula seorang hamba menyerahkan dirinya dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia adalah ibadah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau memohon, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fad'u Allah mukhlishina lahu-d-din." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama kepadanya. Demikian pula yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk mengucapkan kepada kaumnya, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Katakanlah, sesungguhnya saya hanya berdoa kepada Rabbku dan saya tidak menyekutukan doa itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an menyebutkan ancaman mereka yang bersombong sampai-sampai tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak ingin berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina-hina. Dialah Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian yang Maha mengabulkan doa seorang hamba-Nya dalam keadaan apapun dia dan pada saat apapun dia, di waktu manapun dia berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian mengatakan, "Ud'uni," berdoalah kalian kepadaku, maka pasti aku akan menjawab, aku akan kabulkan doa kalian. Maka doa ini merupakan ibadah yang luar biasa, sampai-sampai kaum musyrikin itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari mereka itu dalam masalah doa, sebab doa ini di dalamnya terdapat pengagungan terhadap yang dimintai. Oleh karena itu mereka terjatuh dari kebanyakan kesyirikan yang mereka lakukan, terjatuh dalam kesyirikan dalam masalah doa. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada sesembahan mereka yang lain, tidak ada petunjuk bagi mereka, maka sungguh hisabnya di sisi Rabb-Nya, dan tidak akan beruntung orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula doa jemaah sekalian, ini merupakan amalan dari para nabi dan rasul, di mana mereka senantiasa bermunajat kepada Allah dalam setiap urusan yang mereka hadapi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak
mengajarkan kita tentang doa. Mengajarkan kepada kita bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa jemaah sekalian, ini tentunya memiliki waktu-waktu di mana doa itu mustajab. Sangat kuat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara waktu di mana doa itu mustajab, di antaranya malam Lailatul Qadar, di malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam di mana doa ketika itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara waktu yang mustajabah adalah pada hari Arafah, pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, bagi jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Demikian pula bulan Ramadan adalah bulan di mana doa diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada hari Jumat merupakan hari di mana doa senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara waktu di mana doa itu mustajabah, ini sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Demikian pula waktu sahur. Ini merupakan waktu-waktu di mana doa itu mustajabah. Kemudian jemaah sekalian, di sana ada keadaan-keadaan di mana pada keadaan itu doa sangat mustajab. Di antaranya antara adzan dan iqamah. Ini keadaan di mana waktu itu mustajab. Demikian pula dalam keadaan seorang bersujud kepada Allah, ini waktu mustajab. Demikian pula setelah membaca Al-Qur'anul Karim, terkhusus ketika seseorang mengkhatamkan Al-Quran. Dan di antara kondisi di mana doa itu mustajabah, ketika seseorang meminum air Zam-Zam, Demikian pula ketika seseorang berada di majelis zikr, di majelis ilmu, ini adalah kondisi di mana doa itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim memperhatikan keadaan di mana doa itu kemungkinan besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia hindari hal-hal yang menghalangi dikabulkannya doa. Di antara yang menghalangi dikabulkannya doa ini seorang muslim tidak memperhatikan makanan dan minuman dari yang halal atau yang haram dia masukkan ke dalam tubuhnya. Kemudian jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Terdapat doa, ya Allah berikanlah hidayah kepada kami. Hidayah jemaah sekalian, ini adalah puncak tujuan seorang hamba, di mana dia diarahkan oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Sebab kita jemaah sekalian, tanpa petunjuk dari Allah, tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan selamat di dunia dan di negeri akhirat. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa hidayah yang kita minta di sini
ini ada dua macam. Yang pertama hidayatul bayan wad dalalati wal irsyad. Hidayah berupa penjelasan, petunjuk dan arah, yaitu hidayah berupa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu pengetahuan. Jadi tatkala kita mengucapkan ihdina, ya Allah berikanlah hidayah kepada kami, di antara maknanya kita memohon kepada Allah ilmu pengetahuan. Kita memohon kepada Allah ilmu pengetahuan. Dan hidayah yang seperti ini, hidayah yang bisa dilakukan oleh hamba, bisa dilakukan oleh hamba itu sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka latahdi ila shiratin mustaqim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad itu benar-benar memberikan hidayah. Apa maksudnya memberikan hidayah di sini? Hidayah dalam bentuk apa? Al-bayan wad dalalah wal irsyad. Dalam bentuk Nabi memberikan penjelasan kepada manusia, mengarahkan mereka kepada kebenaran dan menunjukkan mereka kepada hidayah. Jadi ini makna yang pertama dari hidayah. Hidayah berupa ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidayah yang kedua, hidayah taufiq wal ilham. Hidayah berupa taufiq, yaitu maknanya hidayah di mana seseorang bisa melakukan apa yang telah dia ketahui, bisa iltizam, bisa menetap, bisa mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Dan hidayah yang seperti ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun makhluk yang ikut campur dalam masalah hidayah taufiq. Seseorang ditetapkan di atas kebenaran, dimudahkan untuk beramal. Ini tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini jemaah sekalian, kita memohon kepada Allah hidayah. Hidayah kita diberikan petunjuk, kita diberikan ilmu pengetahuan. Kemudian kita memohon kepada Allah hidayah taufik. Kita dimudahkan untuk mengamalkan, menjalankan apa yang telah kita ketahui. Demikian pula di antara makna kita memohon hidayah di sini, hidayah untuk terus istiqamah di atas ilmu pengetahuan. Dan kita juga meminta kepada Allah hidayah untuk dibukakan berbagai pintu hidayah yang lain. Maka hidayah, meminta hidayah di dalam ayat ini mencakup banyak hal, ditunjukkan kepada kebenaran, dimudahkan untuk melaksanakan kebenaran, diberikan istiqamah, konsisten dalam melakukan apa? Melakukan amalan. Ini terkandung di dalam ayat ini. Kemudian jemaah sekalian, hidayah, kita meminta hidayah di dalam ayat ini. Perhatikan, di dalam ayat ini Allah katakan ihdina, ya Allah berikanlah hidayah kepada kami. Jadi kita memohon kepada Allah hidayah bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita memohon kepada Allah hidayah untuk saudara-saudara kita yang lain. Dan ini merupakan